Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan ini kita akan kembali lagi belajar fikih. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dulu pembelajaran kita di kesempatan ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar materi tentang cara sholat dengan telentang. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang tata cara sholat sambil duduk, tata cara sholat sambil berbaring atau miring. Nah, di kesempatan ini kita akan mempelajari tata cara sholat dengan telentang. Tentunya ini dilakukan oleh orang yang sedang sakit ya. Nah, bagaimana tata cara sholat dengan telentang? Nah, tata cara sholat sambil telentang yaitu dengan cara kepala mengarah ke arah timur dan diganjal agar menghadap kiblat. Lalu kedua kaki ke arah barat. Bisa kebayangkan? Jadi kalau telentang itu kepalanya ke timur dan kaki dilonjorkan ke arah barat, tapi untuk kepalanya diganjal dengan bantal agar bisa menghadap ke kiblat. Nah, selanjutnya untuk tahapan sholat ketika telentang termasuk juga bacaannya itu sama seperti tahapan sholat saat berdiri, yaitu sama-sama diawali niat, terus takbiratul ihram, terus baca Fatihah, terus baca surat, terus ruku, i'tidal, terus sujud, duduk di antara dua sujud. Pokoknya sama urutannya sampai salam. Bacaannya pun sama, tidak ada bedanya antara bacaan sholat dengan telentang dengan bacaan sholat sambil berdiri atau dengan bacaan sholat sambil duduk. Cuman ketika ruku dan sujud itu cukup dengan isyarat kedipan mata saja. Jadi pas ruku dan sujudnya cukup dengan mengedipkan mata. Tapi bagaimana kalau kita tidak mampu untuk mengedipkan mata, misalkan mata kita tidak bisa dibuka, yang ingat itu hanya hati saja, mata kita dalam keadaan terpejam, maka isyaratnya cukup dengan hati saja. Ketika kita sholat, kita bayangkan kita sedang ruku, kita sedang sujud, kita sedang i'tidal, kita sedang duduk, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan sebagainya, sampai ketika salam juga kita isyaratkan dengan hati. Apabila kita sudah tidak mampu apa-apa lagi, tidak mampu berkedip, tidak mampu berkata apa-apa, hati tapi masih ingat, maka kita sholat dengan hati. Begitu ya adik-adik ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau hati juga tidak mampu, tidak bisa? Berarti itu mah disolatkan. Berarti itu mah sudah meninggal ya adik-adik ya. Nah, berarti materi kita sudah cukup sampai di sini adik-adik ya, tentang tahapan sholat atau tata cara sholat sambil telentang. Nah, selanjutnya Bapak akan ngasih tugas. Tugasnya adalah jelaskan secara singkat dan padat tata cara sholat sambil telentang. Kalau tadi makan Papa penjelasannya agak panjang. Nah, adik-adik mah secara singkat saja. Bagaimana sih tata cara sholat sambil telentang itu? Gitu kan? Nah, silakan adik-adik jawab secara langsung dengan penjelasan. Jadi bukan ditulis di kertas ya, tapi jelaskan secara singkat oleh adik-adik sambil divideokan dan nanti videonya diupload ke Google Drive ya. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari di pertemuan kita kali ini.
terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda, kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran fikih di kesempatan ini. Termasuk juga Bapak aturkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang selalu setia mendampingi ananda-anandanya dalam belajar. Semoga menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita belajar, mari kita tutup pertemuan kita di kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.